Pak Erik, tolong dong, dengar dong. Ada sekitar 54 orang, Bang. Iya. Ofisial, coach, sama pemain yang belum dibayarkan. PSBS Biak sekarang dalam posisi kena banded FIFA. Emang sudah coach ya? Iya, Oh, sudah jatuh. Hah. Nggak bisa daftarkan pemain. Diego Mendieta, pemain Persis Solo yang meninggal dunia karena nggak mampu bayar rumah sakit. Timnas menang 5-1. Pemain dan pelatih ada yang gajinya belum dibayar tuh. Kembali lagi di Bangku Cadangan Podcast. Bacotan dari pinggir lapangan. Piala AFF udah main. Kita kemarin menonton pertandingan Indonesia berhasil memupukkan skor 5-1. Kemenangan 3 poin di laga lawan Kamboja. Tapi gue mau bahas banyak hal lagi selain Piala AFF. Hari ini gue udah kedatangan Coach Errol Iba. Thank you, Coach. Ya, terima kasih abang-abangku. Thank you, Coach, sudah datang. Sama-sama. Di tengah berbagai kesibukan ya. Mungkin saat ini sudah menyempatkan waktunya. Coach, sebelum masuk ke Piala AFF, ada hal yang lebih penting sebenarnya dari yang terjadi sebenarnya sama Coach Errol, yang akhirnya teman-teman dari Bangku Cadangan ini ngelihat perlulah bicara ngobrol sama Coach Errol. Coach, sebenarnya gini, Coach. Kita sudah tahu ada masalah penunggakan gaji. Ya. Itu kita tahu dari 3 bulan yang lalu. Berarti kalau sampai sekarang sudah 6 bulan. Itu sudah gajinya 4 bulan ya. Iya. Ya, sampai dengan sekarang ini sudah memasuki 6 bulan. Oke, Coach. Jadi ini kan sebenarnya masalah klasik yang sudah sering terjadi. Bahkan kita tahu salah satu kasus yang paling miris pilu itu terjadi di 2012. Namanya ada pemain, kalau nggak salah, Diego Mendieta, pemain Persis Solo, seingat saya. Benar, Diego Mendieta, pemain Persis Solo yang meninggal dunia karena nggak mampu bayar rumah sakit, pemain Paraguay. Ya. Coach, yang terjadi sama Coach hari ini, boleh diceritakanlah sedikit, Coach, kronologinya sebenarnya seperti apa? Oke, jadi saya di tim PSBS. Baik. Ya. Ini kita awalnya, putaran 1 tuh alhamdulillah berjalan lancar. Ada sponsor yang mendukung kita. Memasuki putaran kedua, kita yang di bawah ini nggak tahu. Jadi sponsor lama kita keluar, Oke. masuklah sponsor baru. Akhirnya sampai dengan sekarang ini, hak kita ada sekitar 54 orang, Bang. Iya. Ofisial, coach, sama pemain yang belum dibayarkan. Itu bercampur ya, Coach, ya? Pemain lokal atau pelatih lokal dan asing juga? Seluruhnya. Itu saya ada bawa juga ini tanda tangan dari seluruh pemain yang berjumlah 54 orang tuh. Oke. Yang sampai sekarang juga belum terima hasilnya. Nanti bisa kita tayangin siapa-siapa aja pemainnya, teman-teman bisa lihat. Pembayarannya itu sebenarnya mulai kapan, Coach? Tidak ada dilakukan. Terakhir kita terima gaji itu bulan Februari. Baik. Nah, jadi selama sampai dengan kompetisi selesai, kita nggak terima gaji. Jadi sebelum kasus ini terdengar ke publik, ya, dari LIB udah datang ke kita. Iya. Ya, karena kita sempat pengen mogok, Bang. Sejujurnya kita mogok untuk nggak bertanding. Mogok berarti tidak menyelesaikan kompetisi? Iya. Oke. Tapi kita didatang sama orang LIB, datang ke kita, berbicara, Bang, termasuk direksi, bahwa tolong kompetisi ini diselesaikan. Setelah kompetisi selesai, kita masih punya deposit. Ya, deposit itu akan dibayarkan ke kita. Dan deposit itu waktu final Liga 2 Sleman lawan Adiaksa. Oke. Adiaksa ya? Adiaksa. Ya, yang di Sleman. Oke. Itu Pak Sekjen Yunus Nusi sudah ngomong juga. Oke. Dan itu ada keluar banyak berita bahwa kasus PSBS Biak itu ada depositnya yang akan dibayarkan gaji kita. Nah, pertanyaannya sampai dengan sekarang kita masih belum terima hak itu. Nah, jadi kalau saya jangan asal ngomong. Habis ngomong
datang bagaimana, udah selesai kah belum masalah ini? Karena sampai sekarang nggak ada sama sekali kita tahu kapan dibayarkan. Pembicaranya nggak ada. Karena ini kan kita karyawan. Betul. Hubungannya kan PT sama PT. Iya. Berarti yang sebagai operator LIB sama direksi kita. Panggil datang. Tapi mereka sempat sudah undang tapi nggak datang. Jadi pertanyaan saya lagi, kalau sampai mereka nggak mau datang tuh bagaimana solusinya? Ini ada 54 orang. 54 orang tuh ada anak istri yang menuntut hak-haknya. Bahkan ada anak yang nggak sekolah nih, anak pemain. Beli token aja nggak bisa. Ya, ada anak yang kuliah mau di DO. Yang kayak gini kan mereka nggak tahu. Terutama petinggi-petinggi nggak tahu. Mereka cuma tahu kita selesaikan kompetisi, hak kita dibayar. Begitu, Bang. Oke, Coach, dari awalnya, dari bulan Februari, Ya. sebenarnya jumlahnya ini 54 atau ada penurunan? Atau memang sebenarnya dari 54 ini pembayarannya menunggaknya berbeda-beda startnya gitu, Coach? Kalau pembayaran pasti beda-beda. Oke. Ya. Tapi yang saya lihat dari 54 ini, ada pemain yang sudah mengundurkan diri. Oke. Ada ofisial juga sudah mengundurkan diri. Karena nggak tahan dengan situasi ini. Ya. Makanya kita kumpulin mereka, kita bikin surat pernyataan, dan surat pernyataan itu saya sudah serahkan ke LIB. Bahkan LIB sendiri lewat Pak Somad datang Ya. ke kita membawa form. Katanya kita isilah form itu, nama, jabatan, nomor rekening, mau didistribusikan ke rekening masing-masing. Katanya. Karena ada indikasi kita mau mogok ya. Iya. Makanya form itu kita bikin, kita isi. Dengan jaminan selesai kompetisi, bisa didistribusikan ke rekening masing-masing. Ternyata nggak segampang itu. Jadi harus direksi yang datang, bikin perjanjian sama LIB, baru bisa didistribusikan ke rekening masing-masing. Pikiran kita dulu kan, ya udah isi nih. Karena masih ada deposit, gampang mungkin kali bisa langsung. Ternyata nggak segampang itu. Susah. Dan kita pun nggak tahu nih, Bang. Saya mulai main bola ya, Bang. Iya. 98, Oke. berarti sudah 28 tahun ya. Betul. 28 tahun. Ini permasalahan yang sering terjadi. Berulang-ulang. Berulang-ulang di sepak bola kita ini. Oke. Ya, tiap tahun ada saja klub yang nggak bayar gaji. Tapi mungkin mereka nggak publikasi. Karena saya dengan kasus ini banyak saya ngobrol sama teman saya juga pernah nggak dibayar sampai sekarang. Banyak, Bang. Begitu. Jadi kalau saya mungkin dengan kasus ini ya, dulu ada kasus Bosman ya. Bosman ada? Kontrak habis, mau kontrak klub lain dilarang kan? Iya. Akhirnya bisa. Mungkin ada juga, Bang, kasus gua nih nanti di PSSI ini, kasus Serol Iba, Bang. Mudah-mudahan ke depan ada peraturan yang gitu. Habis kompetisi langsung dibayar karena ada kasus Errol Iba dan kejadian ini. Tahun lalu kan ada juga itu siapa tuh pelatih PSM, Bernardo Tavares. Iya, yang sampai jual apa leh, pokoknya Iya, barang-barang untuk bayar kan? Ya itu permasalahan yang klasik. Pertanyaan, Bang, petinggi kita kemana? Oke. Langkah yang sudah Coach lakukan apa saat ini, Coach? Jadi sekarang kita berdiskusi, Iya. selesaikan secara kekeluargaan. Ya, ini jalur-jalur yang kita tempuh dalam 2 bulan. Ya, kita komunikasi tapi nggak ada komunikasi. Yang terjelek, saya bawa ke meja hijau. Oke. Tapi kan kalau saya membaca sebenarnya Pak Erik, Ketua Umum PSSI sudah merespon Ya. kasus ini ya. Beberapa bulan lalu bahkan. Katanya ke PSSI memiliki, artinya tadi Abang mempertanyakan kemana petinggi kita. Ya. Ini dalam sepak bola kan Pak Ya, Erik ya. ya. Katanya harus bawa ke NDRC itu. Setahu saya baca tadi dia seperti lembaga arbitrase ya. Saya baca juga API, Ya. Asosiasi Pemain Pelatih ini sudah membuat laporan memang ke Benar. NDRC. Benar. Gimana Bang? Maksudnya apakah cukup bisa melakukan follow up saja ke sana atau bagaimana Bang prosesnya? Kalau gue terlalu berbelit-belit, Bang, terlalu ribet. Lu punya kebijakan,
Oke. Ya, lu yang kerjasama dengan klub, lu punya kebijakan. Ya, di situ ada duit nih. Ya, deposit kita. Lu bisa ambil kebijakan. Lu bikin dalam aturan. Iya. Ya, sebelum liga lu bikin dalam aturan. Dibaca sama semua klub. Ya, setuju tanda tangan, nggak setuju nggak usah. Karena urusan ini udah lama bang. Iya. Ya, Betul. ngurus sana ngurus sini nggak juga cair-cair. Iya. Lu harus bikin suatu kebijakan ya, yang langsung ada deposit potong. Iya. Nggak perlu lagi harus ngurus ke API, ngurus ke NDCR ke apa itu, nggak usah terlalu lama bang, bener bang. Kan ada duit tuh, Iya. potong aja. Ngapain nunggu-nunggu? Ntar mau kompetisi, urusan klub, mau cari duit di mana? Iya. Kan gitu bang. Karena mau lanjut Liga 2 musim Iya, depan terserah klub kalau nggak punya duit ya. Gitu aja, kan ribet. Ya. Tapi terakhir diskusi sama kapan coach? Sebenarnya dengan manajemen PSPS Biak. PSBS pihak tuh yang jelas pada saat kompetisi. Oh berarti setelah kompetisi ini Nggak pernah. nggak pernah ada? Ya, jadi selama kompetisi 4 bulan yang nggak ada gajian, kita selalu nanya. Oke. Dan direksi tuh, gua rasa sekali aja deh ketemu kita deh. Selebihnya nggak pernah ketemu. Kita sudah komunikasi, coba komunikasi enggak juga. Yang mimpin siapa coach dalam istilahnya gerakan untuk agar lunas ini semua? Sebenarnya bukan yang mimpin. Iya. Kebetulan Oke. saya yang ada di Jakarta. Oke. Jadi saya yang coba Mediasi ya, lah. mediasi dengan LIB. Kemarin saya ke LIB, saya sudah ketemu I-League, bagian finance juga begitu ngomongnya. Harus ada direksi sama PT sama PT. Tapi saya nanya lagi bang, Oh. kalau nggak mau, Itu kemarin katanya cuman nanti dibekukan untuk dari ada Iya. transfer keuangannya ya Iya. sebenarnya untuk klub bantuan klub ya. iya. Kalau Nggak cukup? nggak mau sama sekali, terus gimana kita? Berarti pemain nggak jangan-jangan pemainnya nggak dapat pemain pelatih nggak dapat uang, klubnya dibubarin. Nggak tahu bang. Pokoknya yang penting hak kita bang. Oke. Hak kita diselesaikan gimana. Petinggi nih kok. Jangan setiap tahun harus selalu gini terus deh. Jadinya kalau nggak diselesaikan ya buntu ya kan. Iya. Kasihan teman-teman ya. Benar. Dan 54 orang bang. dan hari ini semua butuh Semua butuh. hidup ya. Iya. Semua butuh itu dan pekerjaan kita di situ. Kecuali dari 54 orang ini bolanya sampingan nggak apa-apa bang. Tapi memang pekerjaan hidup kita di situ. Sekarang hidup kita disusahin ya gimana? Tapi dari teman-teman ini mencoba mencari jadi ya istilahnya Pak ada yang ikhlas kah? Jadinya nyari klub lain coach. Rata-rata cuma pada ngomong nggak diikhlaskan Oke. kalau nggak dibayar. Gitu. Rata-rata. Akan tagih terus sebenarnya. Yes, akan tagih terus. Dan jalan terakhir itu pasti. Kita 54 orang akan bawa ke meja hijau. Pengacara ada beberapa teman, Ya. pengacara kita sudah mulai kasih somasi untuk coba berdiskusi gimana jalan baiknya. Gitu. Karena gue pengen nih jadi kasus Errol Iba yang merubah sepak bola Indonesia nih. Coach dalam pernyataan API sebenarnya kita lihat dari di Juni kemarin Ya. banyak sebenarnya ada 188 kasus. Ya. Kasus kontraktual dan 17 klub dari 17 klub Super League. Enggak. Nominalnya ngeri-ngeri sebenarnya 5 miliar, Ya, 77 juta. Apa sebenarnya dalam pandangan coach yang pernah sudah bermain, sudah berkecimpung di sepak bola Indonesia 28 tahun bahkan lebih lah sebenarnya dari usia junior. Kalau aku sih kita contoh mungkin seperti Singapura ya. Iya. Dengan 10 tim Iya. tapi sehat. Ya, nggak ada setiap kompetisi nggak ada tunggakan, nggak ada. Jadi klub-klub juga petinggi PSSI bisa juga cross check ke klub, benar nggak klub ini sehat untuk ikut kompetisi. Kalau nggak sehat jangan paksakan. Lebih baik begitu, sedikit tapi punya kualitas daripada banyak tapi nggak punya kualitas. Pengennya majuin kompetisi harus bagus tapi pesertanya banyak bermasalah. Itu yang harus diperbaiki. Dan buat dalam aturan dan kasih rentang waktu bang. Kalau gua ya, Iya. dalam perjanjian dibuatin. Oke.
dalam sebulan lu belum selesaikan masalah gaji, gua turunin lu. Harus begitu. Biar ada efek jerak ke depannya. Jangan setiap tahun permasalahan klasik mulu. Iya, iya. Nah, Kalau kita lihat kan sebenarnya ya berulang, saya bilang tadi berulang, bahkan tadi saya bilang ada kasus yang sangat iya, memilukan sama sampai kita. ada yang meninggal, Iya. ada yang ngamen. Tuh, gimana kompetisi ini? Dan jangan dari teman-teman PS Biak ini pun sebenarnya udah banyak yang melakukan. Nggak tahu, siapa tahu ada yang depresi, kita nggak tahu gitu bang. Enggak, maksudnya jangan demi mendapatkan duit ya coach Iya, ya. kemarin hari ini. gua di Jogja gue bilang udah pegang gitar lampu merah aja kita udah selesai kelar kita. Biar viral aja bang gitu kan gitu aja. Tapi kalau dinominalkan kira-kira berapa kok sebenarnya yang tertunggak ini Bang, dari 50-an? 54 orang loh bang. Oke. Ada 9 asing, abang bisa pikir nggak? Itu gaji saja apa ada kontraknya juga? Gaji aja, kita kan nuntut gaji kita ini. Ini ada kontraknya nggak harusnya nunggu? Eh? Misalnya apa sih kontrak ya biasanya sekarang ya coach ya? Dalam pembayaran dan Iya kan, perjanjian-perjanjian. dalam kontrak kita itu kan kita terima per bulan. Oke. Berarti ya Gaji saja. per bulan itu gaji aja. Miliaran sih nih. Ya iya, banyak bang. Pertanyaan deposit cukup nggak? Kita nggak dikasih tahu nih, Nggak cuma ada yang tahu. ngomong ada depositnya tuh. Iya. Nanti dibayarkan. Lu berapa depositnya? Jadi keluarin. Iya nggak ada bang. Ini kan sebenarnya permasalahan klasik Nggak. dan PS Biak ini kan sebenarnya maaf ya kalau saya salah. ya. Klub yang tadinya tidak terdengar namanya tiba-tiba bagus permainannya naik dan Liga Indonesia sering seperti itu. Ada beberapa klub tiba-tiba naik turun dengan cepat lah. Memang inikah memang karena mungkin lagi kebetulan dapat sponsor dia tiba-tiba naik, dapat pemain bagus, pelatih bagus. Habis itu musim depannya prestasi buruk, keuangan buruk. Habis itu mengikuti seperti itu kok coach ngeliatnya sebenarnya. Yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, kuncinya keuangan aja bang. Oke. Kalaupun turun, tetap masih aman aja. Karena main di liga berikut tetap jalan, karena keuangannya bagus bang. Sriwijaya berapa kali juara, udah Liga 3 aja sekarang. Karena keuangan nggak bagus. Persipura sekarang juga masih di 2 ya? Persipura sekarang Liga 2, Iya. lagi diurus dengan baik. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos. Kemarin udah ada kesempatan, lagi diurus dengan baik. Insya Allah deh, mudah-mudahan tahun ini bisa mereka baik. Karena kuncinya satu aja bang, keuangan, dana. PSMS Medan juga seperti itu. Ya. Semen Padang akhirnya degradasi juga, nggak tahu apakah keuangannya. Kalau saya rasa sih keuangan aman-aman ya. Mungkin ya ada faktor materi juga. Tapi rata-rata klub tuh kuncinya di dana aja bang, di keuangan aja. Oke. Untuk berjalan baik. Sudah berapa lama coach di Jakarta untuk perjuangan Jadi ini? abis liga nih, Iya. gue belum pulang ke rumah nih. Nggak dicariin coach? Dicariin dong. Pas dicariin, gue kalau pulang pasti deh, nggak tahu deh, gue terima aja deh diapain sama bini gue, sama anak gue gitu. Iya. Tapi demi perjuangan 54 orang, Iya. gue coba berusaha mediasi. Saya dengar kemarin juga sempat sama coach Yandri ya? Coach Jendri. Kalau Kucenti saya nggak ada informasi karena nggak ada komunikasi ya. Ya. Tapi sempat ada beberapa teman juga ikut berjuang di sini, tapi akhirnya mungkin memilih pulang saat ini, coach. Kalau Ada? Kah? yang saya tahu, mungkin berjuang di tempat masing-masing mungkin ada dengan pengacara apa segala macam mungkin ada. Tapi kalau yang di Jakarta saya sendiri. Saya sendiri. Bahkan ada juga pelatih teman saya Coach Kaudi mau ke sini, saya sempat kasih tahu biar saya aja. Kita kan lagi kesusahan semua sama-sama. Butuh biaya juga ke sini. Gak apa-apa, biar saya di sini saya coba bantu teman-teman semua. Gitu, Bang. Tidak berusaha bertemu Pak Erik? Kalau saya dikasih jalur saya mau. Karena saya ini orang besar agak susah nih ketemu nih. Ya kan dia Menteri Olahraga, Iya. Menpora, Seharusnya dan Ketua PSSI. memang harus sama orang yang nomor 1 di ngurus bola ini harus saya ketemu nih. Biar 54 orang dibayar. Pak Erik tolong dong, dengar dong. Mungkin PSSI ataupun Kemenpora tidak bisa melakukan intervensi secara langsung, tapi Iya, begitu benar. ada satu imbauan atau kebijakan, Iya. sebenarnya bisa Bener. diproses ya. Paling enggak datang panggil saya dengar kita punya keluh kesah dari 54 orang. Apa permasalahannya? Panggil kita. Gitu. Karena udah 6 bulan, Bang.
6 bulan kita udah teriak-teriak, yang lain cuma ngomong-ngomong gitu, tapi nggak ada juga tindak lanjut, Bang. Dari API pun tidak ada, ya, API hanya ya, seperti itu saja ya, mediasinya iya, coach. ya cuma surat-surat, ya kapan dibayar. Satu-satunya itu, Bang, bikin dalam perjanjian Iya, klub dengan PSSI atau dengan operator, Bang. baik. Tulis jelas dalam perjanjian tuh, gaji nggak dibayar langsung dipotong dari deposit dan didistribusikan ke rekening masing-masing. Lu mau ikut kompetisi tanda tangan, nggak mau nggak usah. Oke. Gitu aja. Ada tenggat waktu, nggak lu bayar gua turunin lu ke liga berikut. Kayaknya itu bisa manjur deh, Bang. Kalau dalam kontrak-kontrak pemain itu sebenarnya seperti apa sih Coach, kalau kayak gitu? Kalau Coach? kontrak pemain nggak ada. Kontrak-kontrak pemain, kontrak pelatih. Kontrak pemain nggak ada. Udah 28 tahun, Bang. Iya, Ya. Bukan waktu yang singkat. ya. No. Nggak ada di dalam kontrak pemain di ngomong gitu, nggak. Yang diturunin liga berikut nggak ada, Bang. Cuma terima hak aja. Nggak dibayar, nggak tahu kita kapan bayarnya, nggak ada. Nggak ada tenggat waktu apa, nggak ada. Kau sendiri masih terikat kontrak sama PSBS Biak sampai kapan? PSBS Biak kita semua dari satu musim tuh berakhirnya di bulan Juni. Oh, berarti kontraknya habis semua? Sudah habis. Oh, sudah habis semua ya? Ya, Bukan nggak ada yang kontrak 2 tahun ya, Coach? Enggak ada. Oh, oke. Ya. PSBS Biak sekarang dalam posisi kena banded FIFA. Emang sudah, Coach ya? Iya. Oh, sudah jatuh. Hah. Nggak bisa daftarkan pemain. Kalaupun ikut, berarti pemain EPA. EPA 20. Karena mereka udah terdaftar. Kalau mau pakai lagi pemain yang lama. Pemain yang lama berarti yang sudah kontraknya Yang habis? kontrak sudah habis dan masih terdaftar di PSBS Biak. Iya. Kalau udah dikasih surat keluar, nggak terdaftar lagi. Pertanyaannya, mau nggak mereka? Dengan situasi yang 4 bulan belum gajian. Kalau di perusahaan tuh ada tuh istilahnya dipailitin. Ya. Klub itu ada nggak sih, Coach? Ada. Kan Oke. klub bola kan ada juga. Nah ya, dipailitin aja kan ada perusahaannya juga. Nggak di Indonesia aja. Ada kan di negara lain juga kalau memang pilot ya ditutup. Iya. Ini berarti langkah ke pengadilannya ini, gugatannya ini kan mengarah ke pilot berarti bisa? Tapi atau gimana, Coach? Pokoknya yang kita tuntut hak kita. Oke, yang penting tuh haknya selesai. Karena kasus ini pernah terjadi di Gresik dan dimenangkan di pengadilan Oke. dan dibayar. Yang cara ini yang kita mau ikutin cara ini. Kapan dimulai, Coach? Ya kita coba secara kekeluargaan dulu. Oh, berarti masih ada keinginan untuk kita masih ini mumpung besok katanya ada kongres ya. Kongres di tanggal 3 Agustus, 3 ya. Coach. Iya. Ya, tolong pada saat kongres yang permasalahan PSBS Biak tolong dibahas juga. Ya. Jangan hanya formalitas kongres. Tapi masalah yang kayak gini dibahas juga. Agak disorot ya, Coach ya, berarti ya. Karena ini sudah sering sekali. Dari saya bujang main bola, dikit lagi mungkin dapat cucu. Ini aja permasalahan. Ya mungkin ya karena itu balik lagi, Coach, sama saya. Kalau dulu kan tahun 90-an sama 2000-an awal kan masih mengandalkan anggaran Pemda ya. Banyak klub. Terus bergeser ke era modern sekarang, beberapa tahun terakhir kita ngelihat memang sudah mulai swasta lah. Sponsor itu dia mengandalkan sponsor. Tapi mungkin banyak yang belum bisa mandiri secara utuh. Benar. Klub-klub ini ya, Coach ya. Ya, betul. Dan itu yang bikin permasalahan itu masih terjadi. Ya. Udah berjuang kita nih di PSBS ini udah berjuang nih. Jadi kita juga berjuang demi nama PSSI, demi nama kompetisi ini, ya, untuk coba selesaikan pertandingan nggak ada mogok ya. Kita juga dibantu dong. Kita udah selesaikan kompetisinya, udah selesai. Ya udah hak kita nih mana nih, bantuin kita juga dong. Jangan kita aja yang diminta bantu, ya. Karena kalau kita mogok, negara juga tercoreng. Negara, federasi, operator, ya, datang bilang kita selesaikan. Sekarang kita minta lagi nih. Yang mana kemarin datang bilang selesaikan kompetisi ini,
Ayo, datang lagi ke kita, bantu lagi kita nih. Tolong selesaikan lagi. Sudah dicari belum coach orangnya? Orangnya sudah dicari belum coach? Saya ke I-League, saya nggak ketemu orangnya sih. Di kontak nggak bisa coach? Saya nggak tahu juga nomornya. Cuma saya kan mendatang kantor I-League untuk ngasih tahu keluh kesah kita. Saya juga bilang kemarin I-League juga datang ke kita, bahkan kasih surat format untuk kita isi nomor rekening kita ya. Oke, ya tadi. Ya berarti kan mereka minta bantu kita nih. Sekarang kita juga mau minta bantu mereka. Bantuin dong, selesaikan masalah kita juga gitu. Jangan diam-diam aja. Itu ya kita dengerin lah gimana seluruh pemangku kepentingan terkait ya, baik dari PSSI, baik dari pemerintah juga mungkin bisa sebenarnya dalam sini hal ini Kemenpora, lalu dalam hal ini operator liga, semuanya yang terkait dengan sepak bola Indonesia harusnya bisa membantu menyelesaikan. Kasihan ya sebenarnya kita melihat nasib teman-teman dari sepak bola ini, dari PSBSB khususnya hari ini. Dan kalau bisa bagaimana ini dicegah ke depannya, harus ada satu kebijakan yang tepat agar tidak berulang. Ya. Dan finansial klub itu dipastikan memang harus sehat dalam menghadapi Kompetisi. kompetisi. Yes.